anak-anak. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali melalui video pembelajaran untuk membahas tentang pembelajaran IPA. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke, baik teman-teman. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, Bu Era punya tebak-tebakan. Nah, kalian tebak ya, ini nama buah apa ya? Ada rambut ditambah dengan an. Selanjutnya, ikan apa yang suka berhenti? Dan buah apa yang sering muncul di akhir film? Nanti ditanya ya jawabannya ketika sedang online. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui penyakit-penyakit pada organ peredaran darah manusia dan untuk mengetahui cara menjaga kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita mulai tebak gambar yuk. Nah, kira-kira ini ada gambar yang pertama. Itu seseorang terkena penyakit apa ya? Perbedaan dari matanya. Yang satu pucat, yang satu berwarna merah. Yang kedua, di bagian jantungnya terasa sakit. Yang ketiga, darahnya ini 152/100. Dan yang keempat, itu adalah darah yang normal dengan darah seseorang yang terkena penyakit. Nah, apa ya? Nanti teman-teman tebak ya. Nah, oke teman-teman, kita akan belajar tentang jenis penyakit pada organ pencernaan manusia. Yaitu yang pertama ada hipertensi, hipotensi, leukemia, jantung koroner, dan anemia. Kita bahas dulu ya. Yang pertama, jenis penyakitnya adalah hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi ialah suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Gejalanya adalah sakit kepala, jantung berdebar-debar, gelisah, pusing, penglihatan kabur, dan rasa sakit di dada serta mudah lelah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pertama karena faktor keturunan, kebiasaan merokok dan minum beralkohol, dan pola makan terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak. Nah, selanjutnya, bagaimana pencegahan hipertensi? Yaitu dengan cara cerdik. Apa itu cerdik? C. Cek kesehatan secara rutin. E. Menyiapkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Nah, ini ya seseorang yang terkena penyakit darah tinggi. Nah, tekanan darahnya akan terukur lebih tinggi apabila jantung memompa darah lebih cepat dan arterinya ini terlihat lebih sempit, ya, terbentuknya flak nih pada dinding arterinya. Selanjutnya, teman-teman, yang kedua adalah penyakit hipotensi. Hipotensi itu adalah kebalikan dari hipertensi. Hipotensi yaitu suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan di bawah normal. Gejalanya mudah lemah, kepala pusing, mata berkunang-kunang, pusing saat berubah posisi, dan nafas yang pendek. Pencegahannya yaitu dengan makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, hindari stres, dan istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya teman-teman yang ketiga, yaitu ada penyakit leukemia. Leukemia ini atau disebut dengan kanker darah disebabkan karena adanya sel kanker yang menyerang bagian darah terutama sel darah putih. Gejalanya adalah nafsu makan menurun, kejang sampai penurunan kesadaran, demam tanpa sebab yang jelas, serta nyeri tulang. Pengobatannya dapat dilakukan dengan kemoterapi atau dengan terapi radiasi. Nah, selanjutnya teman-teman yang keempat, yaitu penyakit jantung koroner, yaitu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh mengalami penyumbatan. Tanda dan gejalanya adalah, ini tanda-tandanya, yaitu keringat dingin, rasa terbakar, nyeri di dada, tertekan di daerah dada, rasa berat di dada, serta ingin rasa mual atau nyeri di bagian hulu hati. Ya, selanjutnya, bagaimana nih yang harus kita lakukan untuk membuat dan menjaga jantung kita sehat? Yang pertama, tetap aktif dalam beraktivitas fisik seperti olahraga. Yang kedua, jangan merokok. Jika sudah merokok, berusaha untuk berhenti merokok. Yang ketiga, atur berat badan kita.
Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang kaya serat seperti buah dan sayur. Yang kelima, kurangi pemakaian garam pada masakan dan diperhatikan juga kadar garamnya. Yang keenam, konsumsilah ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu. Yang ketujuh, kurangi konsumsi lemak jenuh seperti daging dan susu. Nah, selanjutnya teman-teman yang kelima, yaitu adalah anemia. Anemia itu adalah keadaan seseorang mengalami kekurangan darah. Nah, anemia ini penyebabnya adalah kurangnya asupan zat besi dan vitamin B12. Nah, anak-anak di masa pertumbuhan ini sangat membutuhkan banyak asupan zat besi supaya tidak terjadi penyakit anemia. Gejalanya adalah lesu, lemah, cepat letih. Wajahnya pusat, sering pusing, mudah mengantuk, dan kulit kering. Pengaruh pada anak akan berpengaruh pada perkembangan kognitif anak karena badannya terlihat lesu dan mempengaruhi prestasi belajar karena mudah terserang penyakit. Penanganannya, beri makanan dengan kandungan zat besi dan seng, yaitu daging, biji-bijian, dan sayuran hijau, serta beri asupan vitamin B12 dari daging, telur, dan dairy product. Nah, selanjutnya teman-teman, refleksinya adalah di sini ada gambar yang pertama anak-anak sedang melakukan olahraga, yang kedua makan makanan yang sehat, yang ketiga istirahat yang cukup yaitu yang paling baik adalah tidur, yang kelima tidak marah-marah dan yang kelima adalah stres manajemen atau bagaimana cara pengelolaan stres. Nah, dari berbagai jenis kegiatan berikut ini, manakah yang sering kalian lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kalian? Apakah berolahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, tidak marah-marah, dan pintar-pintar dalam mengelola stres? Ya. Selanjutnya adalah dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di sini menjelaskan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, ya. Makanya oleh karena itu kita harus bersyukur dan harus menjaga organ peredaran darah kita. Ya, teman-teman ya. Nah, materi penyakit peredaran darah manusia ini dapat dibaca pada buku tematik tema 4 halaman 64. Ya. Nah, sekian presentasi dari Bu Erna. Kurang lebihnya Bu Erna mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.